Selamat malam Bapak Ibu. Kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu, begitu ya Bapak Ibu, 1 hingga 2 menit terlebih dahulu. Sembari menunggu, izinkan saya untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu yang sudah berada di room Zoom meeting pada malam hari ini. Coba Bapak Ibu bisa tuliskan di meeting chat terkait Bapak Ibu asalnya dari mana atau dari institusi mana. Silakan Bapak Ibu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain masuk ke room Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, ada Bapak Firdaus dari Mojokerto. Wah, ada Ibu Yuliani juga, ada Bapak Suhandi dari SMA N1 Cibeber, Ibu Eka Nurul dari Bekasi, wah, Ibu Satrieni dari Sarolangun Jambi. Wah, jauh-jauh sekali Bapak Ibu. Bapak Anim Purwanto dari UNJ Jakarta, Ibu Rusmini dari Jayapura. Wah, ada yang dari Makassar, ada yang dari Papua, Riau, ada Ibu Darmayanti dari Stikes Medistra Indonesia. Wah, keren-keren sekali nih Bapak Ibu pada malam hari ini, di mana yang seharusnya malam hari ini adalah waktu untuk istirahat bagi Bapak Ibu, akan tapi Bapak Ibu masih semangat sekali untuk menggali ilmu terkait topik kita pada malam hari ini. Ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Riau. Wah, keren-keren sekali Bapak Ibu pada malam hari ini. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung Timur. Wah, dari Sabang sampai Merauke jadi satu di workshop virtual Go Inovatif Indonesia. Keren-keren sekali Bapak Ibu, Masya Allah. Semoga dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk meeting chat saya tutup terlebih dahulu. Kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Begitu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Nanang Sriadi SPDGR selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia, di mana pada malam hari ini topik kita terkait media pembelajaran digital berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan workshop virtual ini diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut. Adapun rinciannya untuk 3 hari pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, tentunya bersama dengan Bapak Nanang Sriadi. Untuk waktunya di hari ini pertemuan pertama dan pertemuan kedua akan dilaksanakan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pertemuan ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari-hari berikutnya, Bapak Ibu mulai dari tanggal 20 hingga 24 Maret, Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group yang tentunya di sana telah bergabung Bapak Nanang Sriadi. Begitu ya Bapak Ibu, dan sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, tentunya Bapak Ibu ketika sudah memasuki room Zoom meeting ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait presensi, ataupun laporan pengembangan diri, ataupun materi atau rekaman Zoom, karena nantinya kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya secara lengkap dan secara utuh ke WhatsApp Group Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak leave dari WhatsApp Group tersebut, karena nantinya segala informasi akan kami bagikan di sana. Jadi ketika Bapak Ibu berada di room Zoom meeting ini dan mulai pemaparan materi, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya. Begitu ya Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu bisa menyimak materi dari narasumber, atau bahkan jika memang memungkinkan Bapak Ibu bisa menggunakan dua device. Yang pertama untuk menyimak materi, dan yang kedua Bapak Ibu juga bisa menggunakannya untuk praktik sekaligus. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini harapannya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, tidak hanya menerima teori saja, akan tapi Bapak Ibu juga bisa langsung berkarya, begitu. Akan tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala akan jaringan atau hal-hal lainnya, Bapak Ibu juga bisa prakteknya setelah kelas workshop virtual ini berakhir. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali rekaman Zoom meeting yang akan dibagikan oleh tim kami, begitu. Nah, adapun kegiatan kita pada malam hari ini, susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan, sekaligus pembukaan acara workshop virtual. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, diskusi interaktif. Dan yang kelima, penutup. Adapun masuki acara yang pertama, pembukaan, mari kita sama-sama membaca basmalah, Bapak Ibu, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat yang luar biasa. Mari kita mulai bersama-sama membaca basmalah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuki acara yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan acara pada kegiatan kita hari ini. Pembukaan acara ini sekaligus sambutan akan dilakukan oleh Direktur P4I, yaitu Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD. Kepada beliau kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga lancar juga aktivitas-aktivitas Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini, kami dari Guru Fatif Indonesia melaksanakan workshop virtual untuk yang kedua kalinya di bulan ini. Jadi setiap bulan kita adakan 3 workshop virtual. Yang pertama sudah kita laksanakan di minggu lalu, bagaimana membuat sebuah video pembelajaran dengan bantuan CapCut. Dan hari ini kita akan lanjutkan pada topik tentang media atau teknologi pembelajaran yang lain. Di sini kita berikan sebuah nama, workshop virtual media pembelajaran digital berbasis AI atau AI. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah AI di zaman beberapa waktu ini, ya, artificial intelligence atau bisa dikatakan kecerdasan buatan. Sesungguhnya ini bukan suatu hal yang baru, Bapak Ibu. Ya, bahkan Bapak Ibu sekarang menggunakan Zoom ini juga sudah ada kecerdasan buatannya. Ya, khususnya apa? Khususnya ketika dulu mungkin kalau pertama kali ada Zoom, Bapak Ibu background itu biasanya harus hijau. Ya, background harus hijau agar apa? Agar remove background-nya, warna hijaunya bisa langsung hilang. Ya. Tapi sekarang background Zoom tidak harus hijau. Kenapa? Karena Zoom sudah dibekali suatu kecerdasan buatan, suatu algoritma komputer yang nantinya bisa otomatis mengcrop gitu ya, mengcrop ini apa? Ujung-ujung tubuh manusia sehingga bentuknya seperti ini. Padahal belakang saya bukan suatu background yang berwarna hijau atau bahkan bervariasi warnanya di belakang ini. Artinya semakin lama semakin banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menggunakan kecerdasan buatan. Ya, bahkan kita sudah sering menggunakannya tiap hari. Mungkin anak-anak muda Pak sering pakai TikTok, sering pakai Instagram gitu. Wajahnya ketika wajah kita tampil berubah jadi wajahnya apa, kita geser pun berubah ya, kayak seperti face swap gitu ya. Apa istilahnya? Face ya, mengganti face kita dengan wajah efek-efek. Nah, itu juga suatu kecerdasan buatan. Karena memang mendeteksi secara langsung algoritma komputer dan merubah dengan wajah yang baru. Nah, itu banyak sekali manfaat AI dan terus akan berkembang sehingga memang topik media pembelajaran digital berbasis AI ini akan terus menjadi suatu topik yang sangat menarik. Dan kini kami dari Guru Inovatif Indonesia memfokuskan pada bagaimana memanfaatkan AI ini sebagai alat bantu kita, khususnya Bapak Ibu guru, dosen, widesuara, dan lain sebagainya, pengajar dan sebagainya, untuk
memanfaatkannya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk membuat suatu media pembelajaran agar lebih mudah gitu. Yang dulunya mungkin harus manual, oh ternyata ada beberapa hal yang bisa kita otomatiskan di sana. Nah, kita nanti akan belajar bersama. Di sini sudah hadir Bapak Nanang Sriadi, salah satu guru berprestasi, konten kreator juga, sudah lebih dari 50.000 subscriber dari Pak Nanang Sriadi, sudah banyak sekali video-video tutorial pembelajarannya yang menarik di channelnya. Kita hadirkan di sini untuk membahas tentang AI. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi atas sambutannya sekaligus pembukaan acara workshop virtual kita yang kedua, begitu Bapak Ibu. Nah, memasuki acara yang ketiga terkait pemaparan materi, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat silakan bisa mempersiapkan buku catatannya, atau bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekannya silakan Bapak Ibu juga bisa menyiapkan device yang memang nantinya bisa digunakan untuk mempraktekkan seperti arahan dari Bapak Nanang Sriadi. Nah, tentunya di sini kami dari Guru Inovatif Indonesia menghadirkan Bapak Nanang Sriadi SPDGR. Beliau merupakan guru berprestasi seperti yang telah dikatakan Bapak Randi tadi. Beliau juga merupakan konten kreator edukasi. Jadi manfaatkan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin untuk menggali informasi lebih lanjut terkait media pembelajaran digital berbasis artificial intelligence ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Nanang Sriadi. Kami silakan kepada Bapak Nanang Sriadi SPDGR untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD dari Guru Inovatif Indonesia, yang kami hormati Mbak Melisa selaku moderator pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual media pembelajaran digital berbasis AI. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan secara daring menggunakan video konferensi menggunakan platform Zoom ini untuk sama-sama belajar untuk membahas tentang pemanfaatan AI dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Baik, Bapak Ibu, izinkan untuk melakukan share screen. Apa sudah muncul, Mbak Melisa? Sudah nampak, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, dari judul workshop kita, media pembelajaran digital berbasis AI, kecerdasan buatan. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, saya Nanang Sriadi. Saya berprofesi sebagai guru, Bapak Ibu, guru matematika di SMP Negeri 48 di Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan selain menjalankan aktivitas sebagai pengajar, saya juga aktif di kegiatan yang digital. Saya juga memiliki channel YouTube. Channel YouTube-nya nama saya sendiri, mungkin Bapak Ibu pernah bertemu atau jika nanti ingin mengunjungi diperbolehkan. Dan juga saya mengisi blog juga, blog-blog yang masih bertemakan dengan pendidikan, termasuk channel YouTube saya juga masih berhubungan dengan channel-channel pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam beberapa waktu terakhir ini di media sosial, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, karena saya hobi untuk mencari-cari informasi dengan perkembangan teknologi, ini ada sesuatu yang unik sekali yang sedang viral, walaupun ini memang bukan sesuatu yang baru, seperti yang disampaikan Bapak Arandi tadi. Dari perkembangan teknologi, seperti yang sudah kita manfaatkan sekarang ini semuanya adalah berbasis kecerdasan buatan, berbasis program yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, dari banyaknya sekali aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan website yang berbasis kecerdasan buatan, ini menarik Bapak Ibu. Menarik kita gunakan, kita pergunakan untuk membuat media pembelajaran. Untuk membantu, nah di sini membantu Bapak Ibu ya, untuk membantu kita dalam membuat media pembelajaran, mempermudah tugas kita dalam menjalankan tugas pembuatan konten-konten, pembuatan media-media
dalam menjalankan tugas kita sebagai pengajar atau Bapak Ibu yang lain sebagai dosen, video suara maupun yang lainnya. Nah, AI atau kecerdasan buatan ini sebenarnya di situ adalah bahasa pemrograman Bapak Ibu yang didesain sedemikian rupa sehingga apa yang kita inginkan itu dapat terwujud gitu ya Bapak Ibu. Namun ini sesuai dengan yang sudah diprogram oleh si programmernya. Nah, diotomatiskan. Jadi apa segala sesuatunya sesuai dengan layanan yang disediakan itu bisa diakses secara otomatis. Bisa hasilnya dibuat secara otomatis. Ini perkembangannya sangat pesat sekali Bapak Ibu. Bahkan dalam beberapa hari ini dari Google Workspace, ya Bapak Ibu kalau yang sebagai guru punya akun belajar dan sebagainya, Bapak Ibu yang pengguna aplikasi-aplikasi dari Windows sedang menguji coba AI untuk dimasukkan ke dalam aplikasi-aplikasi Google maupun dalam aplikasi-aplikasi Microsoft. Sehingga nanti kita dapat membuat teks secara otomatis, kita dapat membuat catatan secara otomatis, dapat membuat presentasi secara otomatis menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, namun dalam 3 hari ke depan ini, kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi lain, Bapak Ibu ya, yang digunakan untuk mempermudah kita, membantu kita dalam membuat media yang nantinya bisa kita manfaatkan dalam media pembelajaran. Nah, dalam 3 hari Zoom meeting ini, saya mengkerucutkan dari pemanfaatkan AI itu dalam 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi AI untuk menggenerate teks secara otomatis, yang akan kita bahas pada malam ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan memanfaatkan AI untuk membuat presentasi secara otomatis. Dan yang ketiga, kita akan memanfaatkan untuk merubah teks menjadi video secara otomatis. Nah, 3 hal inilah yang kita fokuskan dalam pertemuan kita selama beberapa hari ke depan ini. Kita akan masuk ke dalam yang pertama. Ada beberapa sebenarnya Bapak Ibu ya, website yang dapat menggenerate teks secara otomatis. Itu sangat banyak sekali kalau kita cari di internet, kita cari teks generator. Pasti akan sangat banyak muncul sekali. Nah, dari beberapa aplikasi yang dapat kita cari, yang dapat kita pergunakan, ini ada yang sudah pernah saya gunakan lebih dari beberapa kali Bapak Ibu ya, yang di dalamnya saya memahami cara kerja dari aplikasi ini. Yang pertama ini ada ChatGPT. Ini kalau dalam beberapa bulan ini sangat viral sekali kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan AI maupun perkembangan teknologi. Ini sangat banyak sekali pemanfaatannya. Dan yang kedua itu adalah Writer. Nah, 2 aplikasi ini pernah saya gunakan untuk menggenerate teks secara otomatis. Dan beberapa video YouTube saya ada yang membahas tentang kedua aplikasi ini, yaitu ChatGPT dan Writer. Nah, kita akan fokus ke salah satu aplikasi saja, Bapak Ibu, karena keduanya memiliki fungsi yang mirip, namun di ChatGPT, nah yang akan kita bahas di sini nanti adalah ChatGPT. Ini fiturnya sangat mudah sekali dan untuk penggunaan versi free-nya ini sangat luas sekali. Tidak terbatas. Kalau yang Writer tadi penggunaan versi free-nya itu sangat terbatas. Nah, di dalam kesempatan ini nantinya kita akan manfaatkan ChatGPT, yaitu di sini bisa kita katakan adalah text generator, untuk menggenerate teks secara otomatis. Nanti kita tinggal memasukkan topik-topiknya saja. Kita mau minta membuatkan apa, dibuatkan apa oleh ChatGPT ini. Nah, nanti kita akan fokus ke dalam beberapa hal, seperti membuat artikel secara otomatis, membuat skrip video atau naskah video secara otomatis, membuat skrip presentasi secara otomatis, dan juga nanti akan kita coba untuk membuat dan mengerjakan soal. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan di ChatGPT sesuai dengan apa yang kita minta, Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak sekali di ChatGPT ini bisa digunakan untuk menggenerate HTML, kode-kode, coding untuk membuat aplikasi dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali fungsinya dan ini kalau Bapak Ibu mengikuti di dalam YouTube tentang ChatGPT ini sangat banyak sekali dan keren-keren Bapak Ibu penggunaan dari AI ini. Tentunya lebih maksimalnya ini menggunakan beberapa AI, namun akan kita fokuskan pada pertemuan kali ini menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut,
Ini perlu kita berikan disclaimer terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ini saya mengambil disclaimer dari ChatGPT. Nah, ini kan sebuah mesin Bapak Ibu ya. Sebuah mesin yang sudah diprogram, yang sudah dilatih, ada servernya. Nah, tentunya untuk keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan, ini perlu kita cek lagi Bapak Ibu. Termasuk nanti dalam penyampaian saya Bapak Ibu ya. Karena di sini saya menjelaskan aplikasi AI. Nah, di sini juga perlu kita perjelas bahwasannya apa yang muncul nantinya, kebenaran dan lain sebagainya, keakuratan datanya itu perlu kita cek lagi. Bukan sebagai sesuatu yang mutlak kebenarannya. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk mengakses ChatGPT, nah di sini ChatGPT merupakan sebuah layanan website, jadi bukan berbentuk aplikasi yang harus diinstal di dalam komputer maupun di dalam handphone kita. Kita dapat mengaksesnya dari device apa saja, dari mana saja, menggunakan browser yang ada di dalamnya. Jadi ini sebuah website yang dapat diakses dari PC maupun dari handphone kita. Itu sangat responsif sekali, bisa diakses dari mana saja. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu bisa membuka browsernya dan nanti mengetikkan chat.openai.com. Nanti tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, ini OpenAI adalah portal utama dari AI ini, OpenAI namanya, dan salah satu fiturnya itu adalah ChatGPT. Nanti kita klik saja try ChatGPT untuk masuk ke dalam ChatGPT yang salah satu fitur dari OpenAI. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentunya ketika kita menggunakan sebuah layanan, kita akan diminta untuk mendaftar. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran atau cara yang paling mudah, dan ini yang sangat saya rekomendasikan dan aman, kita bisa melakukan login langsung Bapak Ibu menggunakan akun Google. Jadi ini merupakan salah satu alternatif yang paling sering saya gunakan. Bapak Ibu boleh nanti mendaftar sendiri akunnya, tapi tetap pakai email. Jadi memang yang efektifnya paling cepat untuk masuk ke dalam aplikasi-aplikasi layanan website itu adalah menggunakan akun Google. Ini sudah terintegrasi dengan Google. Nah, nanti kita bisa klik login untuk mulai masuk ke dalam ChatGPT. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu tadi mendaftarkan secara manual, tentunya Bapak Ibu harus memasukkan emailnya di sini yang Bapak Ibu daftarkan. Kalau Bapak Ibu tadi ingin langsung login saja, ini ada dua opsi. Yang pertama adalah login menggunakan akun Google, dan yang kedua adalah login menggunakan akun Microsoft. Saya punya kedua-duanya, namun nanti saya akan mencontohkan untuk yang menggunakan akun Google saja. Karena kedua layanan ini, Google maupun Windows ini pastinya paling sering kita gunakan Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu yang bekerja sebagai guru, pengajar, dosen, dan sebagainya, pasti sangat sering sekali pembuatan media pembelajarannya menggunakan Google dan menggunakan Microsoft. Tentunya Bapak Ibu, saya yakin mempunyai kedua akun itu, minimal punya salah satu. Nah, selanjutnya kita nanti akan memilih salah satu akun Google yang akan kita gunakan untuk login ke dalam openai.com untuk mengakses aplikasi ChatGPT tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti harus login menggunakan email dan password Google-nya. Saya yakin Bapak Ibu di dalam browser yang Bapak Ibu gunakan pasti sudah terlogin gitu ya. Kalau Bapak Ibu sering mengakses Chrome-nya, sering mengakses browser-browser yang lainnya untuk berinteraksi di internet, pastinya Bapak Ibu sudah masuk akun Google-nya di dalam browser tersebut. Nah, tampilan awal dari ChatGPT adalah seperti ini Bapak Ibu ya, sangat simpel sekali. Di sini ada keterangan singkat dari ChatGPT, ini bisa digunakan untuk apa saja. Dan di sebelah kiri ini adalah contoh-contoh teks-teks yang pernah saya generate, yang saya tanyakan ke dalam ChatGPT. Dan di bagian bawah inilah, disinilah kita nanti akan mengetikkan teks apa, kita mau apa gitu. Kita di sini bisa komunikasi Bapak Ibu, seperti ngobrol, seperti chatting gitu ya, akan dibalas oleh ChatGPT-nya. Jadi kita komunikasi, chatting seperti biasa, dan nanti kita bisa tanya berbagai hal di ChatGPT ini. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk menggenerate teks. Sesuai kebutuhan kita, kita membuat media
pembelajaran seperti apa. Nah, di pertemuan yang pertama ini kan kita fokuskan untuk membuat media pembelajaran yang berbasis teks seperti artikel, mencari media, membuat soal, dan lain sebagainya. Nanti akan kita praktekkan. Nah, kita akan langsung praktek Bapak Ibu untuk menggunakan ChatGPT ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mengikutinya, silakan siapkan perangkatnya, dan untuk dapat membuka browsernya, untuk sama-sama kita memanfaatkan ChatGPT ini untuk menggenerate teks yang dapat kita manfaatkan untuk media pembelajaran kita. Oke, saya akan share screen kembali ke dalam browser saya. Nah, saat ini saya sedang di dalam browser saya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah login ya, Bapak Ibu, menggunakan akun Gmail saya. Nanti akun Gmail ini yang akan saya gunakan untuk login ke dalam ChatGPT. Oke, untuk mengaksesnya kita klik saja Bapak Ibu di pencarian Google-nya ChatGPT. Nah, nanti di sini kita akan masuk ke dalam openai.com terlebih dahulu. Kita pilih OpenAI. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya produk-produknya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya adalah ChatGPT ini. Jadi, website utamanya adalah OpenAI. Saya akan membagikan linknya di kolom chat saja bagi Bapak Ibu yang ingin cepat untuk dapat mengaksesnya. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan fitur-fitur yang ada di dalam OpenAI ini. Nah, selanjutnya, saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang langsung mengikutinya dan sudah sampai membuka browser dan mengakses ChatGPT ini, boleh memberikan komentarnya melalui chat Zoom ini sebelum kita lanjut. Oke, sudah buka dari Pak Asgar. Sudah, oke. Sudah pernah akses, oke. Saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang sudah pernah mengakses ini gitu ya. Karena ini sesuatu yang viral dalam beberapa waktu yang belakangan ini. Oke. Baik Bapak Ibu, pakai Android juga bisa Bapak Ibu ya, ini responsif sekali, bisa diakses dari mana saja. Selanjutnya untuk menggunakan ChatGPT-nya, kita klik Try ChatGPT. Nah, selanjutnya tampilannya adalah seperti ini. Nanti mungkin Bapak Ibu bagi ada yang terkendala tidak bisa mengakses ini, mungkin Bapak Ibu perlu menghapus cache atau history di browser Bapak Ibu. Nah, itu kadang-kadang kalau website baru atau seperti kita baru mengakses pertama kalinya, itu ada yang perlu kita hapus terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu pernah mengakses sebelumnya dengan menggunakan akun yang lain, itu juga perlu membersihkan cache atau history dari browser kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kalau mau mendaftar bisa klik sign up. Nanti Bapak Ibu mengisi data-datanya ya. Atau kita langsung continue with Google. Nah, boleh. Create your account, kita masukkan email kita. Atau Bapak Ibu klik menu login juga bisa gitu ya. Nanti kita akan dialihkan ke halaman yang sama. Oke, kita akan lanjut saja. Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar pertama kali mungkin bisa klik sign up saja. Dan mendaftarkan akun Google-nya saja, continue with Google. Nah, kita klik continue with Google. Lalu kita pilih salah satu akun Google yang sudah login ke dalam browser kita. Kalau kita belum login, nanti kita diminta login terlebih dahulu. Nah, kebetulan akun ini Bapak Ibu sudah pernah saya gunakan untuk mendaftar ke dalam ChatGPT. Sehingga saya langsung masuk ke dalam tampilan ini. Ketika Bapak Ibu pertama kali menggunakan akun Google tersebut, untuk melanjutkan, untuk masuk ke dalam ChatGPT, biasa ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu ikuti. Seperti nanti ada verifikasi kode yang akan dikirimkan ke dalam email kita. Oke, mungkin sampai sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu,
apakah ada yang sudah berhasil login ke dalam chat GPT-nya menggunakan akun Google-nya? Silakan Bapak Ibu memberikan komentar. Oke, sudah. Oke. Sebagian besar sudah, namun ada beberapa yang tertinggal. Saya akan logout terlebih dahulu. Pertama kali Bapak Ibu bisa masuk ke dalam OpenAI. Saya kopikan linknya kembali ke dalam chat Zoom. Nah, ketika kita sudah mengakses ini, openai.com ini, nanti kita akan menemukan ChatGPT, try ChatGPT. Maka kita akan masuk ke dalam link baru. Saya akan kopikan juga linknya, chat.openai.com. Nah, langkah selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan ChatGPT, bisa klik menu sign up. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan email ya. Bapak Ibu gunakan akun Google saja. Karena kalau pakai email ini nanti perlu verifikasi lagi ke dalam email kita. Kita bisa continue with Google. Nanti kita pilih salah satu akun Google kita. Kalau akun saya sudah pernah saya gunakan untuk login, makanya masuk ke sini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali, biasanya ada beberapa langkah-langkah yang harus Bapak Ibu ikuti. Seperti persetujuan untuk mengakses OpenAI menggunakan akun Google, dan juga biasanya ada verifikasi ke WA kita untuk masukkan kode verifikasi. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Sangat simpel sekali. Bagi Bapak Ibu yang ingin bahasanya dirubah bahasa Indonesia, kita klik kanan saja Bapak Ibu ya, dan kita pilih Translate to Indonesia. Maka halaman ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau apa yang kita ketikkan nantinya di sini, kalau kita mengetikkannya dengan bahasa Indonesia, hasilnya juga akan muncul bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa keterangan singkat Bapak Ibu dalam ChatGPT. Ini ada beberapa contoh penggunaannya. Ada beberapa contoh penggunaannya. Misalnya, jelaskan komputasi kuantum secara sederhana. Maka nanti ChatGPT akan menjawabnya. Misalnya kita ingin menanyakan ide kreatif untuk ulang tahun anak 10 tahun. Nanti juga akan dijelaskan. Lalu bagaimana cara membuat permintaan HTTP JavaScript itu juga bisa diakses oleh ChatGPT. Nah, ini kemampuan yang dapat digunakan di ChatGPT. Nah, mengingat apa yang dikatakan pengguna sebelumnya dalam percakapan. Memungkinkan pengguna memberikan koreksi tindak lanjut, terlatih untuk menolak permintaan yang tidak pantas. Nah, ini beberapa kemampuan. Namun di sini ada keterbatasan juga Bapak Ibu ya, sesuai dengan disclaimer tadi. Mungkin kadang-kadang menghasilkan informasi yang salah, makanya disclaimer dari ChatGPT ini untuk keakuratan datanya perlu kita cek kembali. Mungkin terkadang menghasilkan instruksi yang berbahaya atau konten yang bias. Nah, ini perlu kita sesuaikan lagi tergantung dari permintaan kita seperti apa. Nah, karena ini merupakan suatu program, nah di sini ada batasan Bapak Ibu ya. Mungkin hal-hal yang terbaru ini masih ada keterbatasan. Ini sudah disclaimer dari ChatGPT. Nah, kita tinggal ketik saja di sini. Kita ini kalau Bapak Ibu menggunakan Google atau apa kan sering ya berkomunikasi gitu ya, pakai suara atau pakai chat nanti akan dibalas secara otomatis. Nah, cara prinsipnya seperti itu. Kalau di Microsoft itu ada namanya Cortana, itu juga bisa ya. Misalnya kita sebelum ke intinya kita bisa menyapa dulu gitu Bapak Ibu ya. Oh ini saya ulangin ya Bapak Ibu, sepertinya tadi saya salah mengetik. Oke, saya ke bahasa Indonesia dulu. Nah, seperti ini misalnya. Ini sebentar sepertinya ada yang salah ya dengan keyboard saya tuh tadi. Kita tunggu ChatGPT ini membalas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin memberhentikan, ini sepertinya tidak ada responnya. Atau mungkin jaringan saya. Oke, akan saya refresh lagi.
Oke, Bapak Ibu. Mungkin kita akan langsung saja, Bapak Ibu ya. Kita akan meminta ChatGPT seperti yang sudah saya jelaskan di dalam presentasi tadi. Ini bisa kita manfaatkan untuk beberapa hal. Misalnya kita meminta ChatGPT ini untuk menuliskan skrip video pembelajaran apa Bapak Ibu tentang materi kita gitu ya. Misalnya saya akan mencari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini tinggal kita ketikkan saja apa yang kita minta di dalam chat GPT ini. Lalu kita klik enter. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai teksnya di-generate oleh chat GPT. Oke. Nah, ini berarti ada yang kurang tepat ya, Bapak Ibu ya. Maaf, saya tidak bisa membuat video pembelajaran. Oke, benar, karena ini adalah teks generator. Namun di sini akan diberikan teksnya, skripnya. Makanya tadi kita memintanya adalah skrip. Bapak Ibu boleh tuliskannya skrip atau naskah. Maka akan di-generate seperti ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu selesai di-generate, ini cepat atau lambatnya tergantung jaringan kita, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih ada yang bermasalah untuk masuk ke dalam chat GPT ini? Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sini skrip videonya dimulai dari paling pertama, dari pengantar Bapak Ibu ya. Sampai ke dalam kata-kata sapaannya juga disebutkan seperti ini. Jadi kadangkala kita dalam membuat video pembelajaran itu, dalam membuat naskah itu kan agak susah gitu Bapak Ibu ya. Kita maunya langsung saja. Oke, layarnya kalau kurang besar akan saya besarkan. Oke, bagi Bapak Ibu tadi yang ingin menjadikannya ke dalam bahasa Indonesia, kebetulan ada yang tanya di chat, tinggal klik kanan saja Bapak Ibu di browsernya dan pilih Translate to Indonesia. Maka nanti akan berubah tampilannya bahasanya bahasa Indonesia. Itu cara termudah untuk merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke Bapak Ibu ya, ini sudah berjalan. Ini nanti akan dijelaskan oleh ChatGPT naskah tentang perkembangan biakan tumbuhan yang nantinya dapat kita gunakan untuk membuat video. Nah, di sini dijelaskan dari pengantarnya, Bapak Ibu, terus dilanjutkan ke dalam materi yang lebih fokus, perkembangan biakan vegetatif, perkembangan generatif, dan juga di dalamnya diberikan kriteria-kriteria lainnya. Nah, ini sepertinya jaringan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi memang tergantung jaringan kita. Semakin bagus jaringannya, maka akan lebih cepat dalam menggenerate teksnya. Nah, Bapak Ibu silakan bisa dicoba di dalam chat GPT-nya untuk meminta apa saja Bapak Ibu. Kalau yang contohkan ini kan meminta skrip video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, saya akan, tadi contohnya sudah seperti itu Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk meminta yang lain. Mungkin saya refresh terlebih dahulu agar bersih lagi. Oke. Tuh, saya akan meminta tuliskan skrip presentasi PowerPoint tentang statistika misalnya. Nah, kita tinggal ketikkan saja Bapak Ibu dan kita klik enter.
Oke, ada dari Pak Zulhaji, sudah berhasil dijawab oleh sistem, dapat tambahan materi. Ya, Bapak Ibu misalnya mau mencari materi tentang apa, boleh juga. Tuliskan materi tentang statistika misalnya, tuliskan materi tentang interaksi sosial. Nah, ini sudah mulai dijawab oleh ChatGPT-nya. Katanya tidak bisa membuat presentasi, namun di sini akan dituliskan naskahnya atau skripnya. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang sudah berhasil untuk meminta sesuatu di ChatGPT-nya yang berhubungan dengan materi kita, seperti membuat skrip video, membuat skrip PowerPoint, atau Bapak Ibu coba meminta untuk membuatkan soal gitu. Misalkan buatkan 5 soal tentang interaksi sosial, soal pilihan ganda. Ini Bapak Ibu silakan boleh. Nah, jadi ini saya meminta untuk dibuatkan skrip PowerPoint. Jadi ini akan dibuatkan slide per slide, Bapak Ibu. Ini slide pertama, judulnya Bapak Ibu ya. Awalnya presentasi Anda dengan memberikan pengertian tentang apa itu statistika. Nah, ini seperti ini, poin-poinnya. Ini kadangkala kita meminta Bapak Ibu ya, dengan permintaan yang sama, tapi jawabannya nanti bisa beragam. Karena ini sangat luas sekali apa yang akan di-generate oleh ChatGPT ini sesuai dengan permintaan kita. Kalau di handphone untuk merubah ke bahasa Indonesianya, sepertinya dari menu itu ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, bisa klik titik 3 di pojok kanan atasnya, nanti ada terjemahkan. Nah, itu nanti akan bisa. Oke, ada Ibu Nelly, berhasil. Sudah berhasil. Jika sudah dijawab oleh sistem, bagaimana dari Pak Andi? Nah, jika sudah ada, tinggal kita gunakan saja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu meminta skrip video tadi, ya tinggal kita copy dan kita simpan. Nah, kita berarti sudah memiliki naskah di dalam bentuk teks yang sudah diakses oleh ChatGPT. Oke, mungkin ini cukup Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini, misalnya slide 1, slide 2, nanti apa-apa saja isinya. Kita akan mencoba untuk menggunakannya untuk hal yang lainnya. Lalu ada sedang mencoba, ada yang jaringannya sama Bapak Ibu ya, ketika jaringan kita agak lambat, maka muncul responnya juga agak lama. Oke, kita akan mencoba lagi meminta saya tuliskan 5 soal pilihan ganda tentang interaksi sosial. Kita enter Bapak Ibu. Kita akan lihat jawaban dari ChatGPT-nya seperti apa. Nah, tentunya untuk keakuratan datanya ini nanti perlu kita cek kembali ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nomor 1. Sepertinya sudah banyak yang berhasil, namun ada yang belum berhasil karena jaringan memang Bapak Ibu, karena ini aplikasi layanan website harus online Bapak Ibu ya, harus menggunakan jaringan yang cukup stabil. Oke, sudah banyak yang berhasil dari kolom chat, sedang mencoba. Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya meminta untuk tuliskan 5 soal pilihan ganda tentang interaksi sosial. Nah, sudah dituliskan seperti ini, interaksi sosial, pertanyaannya lalu ada opsinya A, B, C, D, E, dan kunci jawabannya juga ada Bapak Ibu. Nah, tentunya ini perlu kita cek kembali ya, Bapak Ibu ya, untuk keakuratan datanya. Ini untuk membantu kita dalam mempermudah kita membuat media dalam bentuk teks yang digenerate otomatis oleh ChatGPT. Nah, kebetulan ada dari Bapak Zulhaji. Nah, tentunya ini adalah teks generator. Jadi yang digenerate di sini hanya teksnya saja. Hanya teksnya saja, tidak bisa mengenerate dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Namun kalau dalam bentuk tabel masih bisa, karena tabelnya nanti dalamnya berisi teks. Oke, banyak yang berhasil. Nah, ini sudah ada 5 soal Bapak Ibu yang sudah diberikan soalnya,
pilihan gandanya, dan juga kunci jawabannya. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam memintanya tadi dapat memberikan yang lebih rinci lagi boleh. Misalkan tuliskan 5 soal pilihan ganda dengan 4 opsi. Nah, gitu boleh juga. Beserta kunci jawabannya boleh. Kalau misalnya kadangkala ini berbeda Bapak Ibu ya, ketika kita menuliskan perintah yang sama, kadangkala hasilnya berbeda. Misalnya Bapak Ibu sudah ada 5 soal, namun belum ada kunci jawabannya. Bapak Ibu bisa melanjutkan chatnya, tuliskan kunci jawabannya. Atau misalnya tadi, yang di PowerPoint ini sudah diberikan poin-poinnya. Nanti kita bisa mengetikkan, tuliskan lebih panjang. Itu bisa juga, kalau kita mau meminta teks yang lebih panjang. Kalau Bapak Ibu mau mencari materi tentang interaksi sosial misalnya. Nanti ada, namun kalau menurut Bapak Ibu kurang panjang, ketikan saja nanti tuliskan lebih panjang. Saya akan mencontohkan lagi untuk yang soal yang jawabannya nanti dalam bentuk tabel, Bapak Ibu. Kadang kalau kita ingin membuat tabel-tabel yang isinya tentang hal-hal tertentu, misalnya tuliskan kutipan tentang pendidikan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom, nomor, nama, kutipan, dan penulis. Oke, kita akan meminta. Tadi saya sudah mencobanya dan hasilnya bisa dalam bentuk tabel. Kita akan coba lagi. Semoga sinyalnya mendukung. Oke, ini kadang-kala seperti ini Bapak Ibu ya. Yang tadi saya bisa Bapak Ibu. Nah ini, ini muncul, tetap muncul ya Bapak Ibu. Jadi tabelnya adalah dalam bentuk teks. Nah seperti ini. Oke. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat kutipan-kutipan, nanti membuat konten-konten di media sosial yang isinya tentang kutipan-kutipan pendidikan. Nah itu bisa kita minta referensinya di ChatGPT ini. Oke, sebenarnya sudah banyak yang berhasil. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu ya, kutipan dan juga penulisnya siapa. Nah, ini ada 5. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sudah kita praktekkan tadi Bapak Ibu ya. Mulai dari membuat skrip video, lalu membuat skrip PowerPoint, lalu ada membuat soal beserta kunci jawabannya, dan ini tadi dalam tabel. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dari perintahnya. Dan kalau bisa perintahnya itu singkat namun padat, yang mudah dipahami oleh ChatGPT. Kadang kalau perintah kita kurang jelas, ChatGPT juga akan susah, karena ini merupakan sebuah program. Nah, tentunya untuk keakuratan data dan lain sebagainya, itu harus kita cek kembali, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini sepertinya tadi banyak juga yang menanyakan tentang referensi. Nah, kadangkala Bapak Ibu dari apa yang disampaikan di ChatGPT ini muncul referensinya gitu. Seperti saat menampilkan skrip PowerPoint, kadang juga tidak. Ketika itu tidak muncul, kita bisa mengetikkan, tuliskan referensinya. Kita akan mencoba Bapak Ibu ya. Misalkan tuliskan materi tentang interaksi sosial. Materi pelajaran misalnya. Nah, kadangkala ketika ini sudah di-generate dan di bawahnya itu ada referensi-referensinya. Namun jika tidak ada, nanti kita bisa menanyakannya apakah itu nanti dapat diberikan oleh ChatGPT atau tidak.
Nah, seperti ini kita tunggu. Misalnya ini tadi saya meminta untuk dituliskan materi pelajaran tentang interaksi sosial. Ini diberikan poin-poinnya Bapak Ibu ya, mencakup hal berikut ini. Nanti kalau ini misalnya kurang panjang, kita bisa meminta ChatGPT untuk menuliskan lebih panjang. Nanti akan diulang dengan keterangan yang lebih luas. Oke, ini sebenarnya ada juga yang bertanya bagaimana kalau sudah jadi. Nanti tinggal kita copy paste saja Bapak Ibu ya, seperti biasa. Nanti akan kita praktikkan. Tunggu ini sampai selesai terlebih dahulu. Oke, dari kolom chat sepertinya sudah banyak yang berhasil dalam mengakses GPT. Mungkin ada beberapa kendala itu di masalah jaringan ya, seperti ini. Ini agak cepat, tadi yang pertama tadi agak lambat. Jadi cepat atau lambatnya ini tergantung dari yang pertama jaringan, yang kedua dari traffic yang mengakses ChatGPT ini juga sangat berpengaruh. Oke, ini ada sampai 7 materi, poin-poin dari yang kita minta. Nah, ini sudah selesai misalnya. Ini kan poin-poinnya Bapak Ibu. Ketika kita ingin teks yang lebih panjang, yang lebih luas lagi, kita ketikkan saja. Tuliskan lebih panjang. Oke, kita tunggu selesai dulu. Oke, kita enter, tuliskan lebih panjang. Maka dari yang sudah digenerate di atas ini, yang poin-poinnya, nanti akan digenerate menjadi teks yang lebih panjang. Kita tunggu proses generate-nya selesai. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetikkan, kalau bisa sih bagusnya satu pencarian, satu tema saja Bapak Ibu ya. Karena nanti akan tersimpan di sebelah sini Bapak Ibu. Apa yang sudah kita cari itu akan muncul di bagian kiri sini. Nah, ini tadi kan yang paling pertama tentang script PowerPoint tentang statistika, maka muncul judulnya ini. Jadi apa yang sudah kita minta di ChatGPT ini akan tersimpan. Kalau ini kan tadi campur-campur ya Bapak Ibu. Kalau kita mau membuat yang baru, kita bisa pilih new chat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau di atas tadi kan ini cuma judul-judulnya saja, pengertian interaksi sosial. Nah, di yang ini dijelaskan Bapak Ibu. Yang satu, pengertian interaksi sosial merupakan proses dan seterusnya. Jadi dari poin-poin ini nanti akan dijelaskan satu persatu menjadi artikel yang panjang. Nah, kita stop saja sampai sini karena ini agak lambat Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi belum muncul referensinya ya. Coba kita meminta. Kadangkala Bapak Ibu dari yang sudah saya coba itu kadang muncul menu referensinya, termasuk yang membuat artikel seperti ini, membuat presentasi PowerPoint, biasanya di slide terakhir akan ada referensinya dari mana. Tuliskan sumber referensinya. Nah, beberapa sumber referensi dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun materi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya jawabannya. Ini ada bukunya yang diterbitkan oleh Bapak Sukanto misalnya tahun 2011. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan kita. Nah, ini tadi bagi Bapak Ibu yang menanyakan referensinya. Nah, kadangkala referensinya muncul Bapak Ibu di bagian akhir dari artikel yang di-generate. Namun kadangkala tidak muncul. Nah, ketika tidak muncul kita bisa menuliskan seperti. Namun ini perlu kita cek lagi Bapak Ibu ya keakuratan datanya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ketika kita sudah memiliki hasil sesuai dengan yang kita minta, tadi Bapak Ibu kalau udah jadi mau diapain gitu kan. Nah,
Ini kan menjadi konten kita dalam bentuk teks. Ini bisa kita copy seperti biasa Bapak Ibu, bisa kita blok dari HP juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, kita blok seperti ini. Kita buka Microsoft Word-nya. Saya akan share screen yang di Word saya. Nah, kita pastikan saja di Word Bapak Ibu. Nah, maka kita sudah dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Dia masih dalam bentuk tabel per tabel kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau menghilangkan tabel-tabelnya, format yang ada di ChatGPT-nya, saat mempastikannya, itu kita pastikan yang text only Bapak Ibu. Maka cuma jadi teks saja. Nggak ada format kolom-kolom maupun tabel-tabelnya yang kita copy dari ChatGPT tadi. Nah, jadi artikel kita sudah selesai kayak gitu ya Bapak Ibu. Materi kita udah selesai, nah kita sudah memiliki materi dalam bentuk teks. Nah, teks itu nantinya kita gunakan untuk apa ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tadi meminta teks membuat video, ya nanti kita lanjutkan membuat videonya mau pakai apa. Nah, kita lakukan lebih lanjut. Karena di ChatGPT hanya sebatas untuk menggenerate teksnya secara otomatis. Oke, itu tadi Bapak Ibu ya, sedikit penerapan dari pemanfaatan ChatGPT untuk menggenerate teks secara otomatis yang dapat kita gunakan untuk meminta dibuatkan konten-konten yang dalam bentuk teks. Tadi yang sudah kita praktekkan seperti membuat materi, membuat artikel, terus tadi membuat skrip video, membuat skrip PowerPoint, tadi juga meminta kutipan yang dalam bentuk tabel sampai ke siapa penulisnya dalam tabel yang rapi, dan juga tadi membuat soal beserta kunci jawabannya. Nah, jadi kita coba-coba saja Bapak Ibu, kita explore, nanti ada yang mana yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media kita, media pembelajaran dan sebagainya, itu yang kita ambil. Nah, tentunya sekali lagi sesuai dengan disclaimer di awal tadi, untuk keakuratan datanya, kebenaran datanya, perlu kita cek lagi Bapak Ibu, termasuk yang soal-soal tadi. Karena kemarin saya juga ada mengupload YouTube, oh jawabannya kurang tepat Pak katanya. Nah, berarti itu perlu kita cek lagi dalam kunci-kunci jawaban dari soal-soal yang ada di ChatGPT tadi. Nah, untuk sementara demikian dulu Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materi pada pertemuan pertama ini. Sangat detail sekali begitu ya Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali ternyata menggunakan ChatGPT ini, di mana Bapak Ibu bisa mengenerate teks secara otomatis. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Nanang, begitu ya Bapak Ibu. Dan ternyata banyak yang berhasil Bapak Ibu, keren sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih terlambat masuk ke room Zoom meeting ini sehingga masih belum mencoba, tenang saja Bapak Ibu karena nanti akan ada rekaman Zoom meeting sehingga Bapak Ibu masih bisa menyimak materinya lagi, menyimak penjelasan dari Pak Nanang. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait kendala ataupun hal lainnya, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand dan juga silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya melalui meeting chat atau kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu, begitu Bapak Ibu, karena di sini kita sama-sama belajar. Tentunya gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya langsung kepada Pak Nanang. Nah, ini sudah ada yang raise hand, Pak Nanang, ada Bapak Julius. Silakan Pak Julius bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih Pak Nanang dan moderator. Ini saya mau bertanya mengenai ChatGPT, tadi sudah sangat dijelaskan. Tapi saya akhir-akhir ini kok mendengar apa namanya di Facebook itu apa namanya pada jualan, ada yang jualan 1000 perintah untuk ChatGPT. Karena ChatGPT itu memang salah satunya itu tergantung perintah. Nah, itu bagaimana, itu yang pertama. Kok sampai pada jualan wah 1000 perintah dengan harga 100.000. Wah, ini dengan ya macam-macam platform, ada yang katakan platform perintah untuk ChatGPT dengan harga segitu juga. Terus yang kedua, saya juga mendengar itu ChatGPT katanya bukan hanya berupa teks. Jadi maksudnya itu
ada namanya ChatGPT yang 4 atau bagaimana gitu loh. Kalau kemarin itu katanya 3.5, sekarang dalam minggu ini sudah ChatGPT yang keempat. Nah, itu ada fasilitas kelebihannya itu buat, kalau tadi yang Bapak terangkan itu kan hanya berupa teks. Itu katanya bisa untuk video, bisa untuk apa namanya foto, bisa untuk gambar itu dengan ChatGPT 4. Nah, itu apakah benar juga itu bagaimana, karena dalam minggu ini juga. Nah, terus kalau ChatGPT ini kan setahu saya itu kan apa namanya masuk itu kan tahun 2023 ya kalau nggak salah, mungkin bulan Februari atau apa, tapi kok sudah semakin berkembang ChatGPT ini sangat membantu. Terus yang ketiga itu ChatGPT berarti bisa juga ya dong mengalahkan, maksudnya menjadi saingannya Google. Mbah Google, kalau biasanya orang itu kan carinya ke Mbah Google. Nah, sekarang ada ChatGPT ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius atas 3 pertanyaannya. Silakan Pak Nanang bisa langsung ditanggapi. Oke, baik Pak. Yang pertama, memang ini ChatGPT merupakan AI yang cukup viral dalam beberapa bulan ini gitu ya. Banyak sekali channel-channel di YouTube yang membahasnya, terutama itu channel di luar negeri. Kalau di Indonesia itu ada beberapa juga, dari siapa ya, saya lupa juga itu, yang viewernya sampai jutaan membahas tentang ChatGPT ini. Karena itu sangat menarik sekali untuk dipelajari. Dan ChatGPT ini Pak sudah terintegrasi dengan banyak aplikasi AI yang lainnya gitu. Seperti yang saya pernah melihatnya itu, kalau saya termasuk itu gabung di grup blogger di dalam Facebook. Nah, di situ memang banyak seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang dapat menggenerate teks secara otomatis yang dimanfaatkan, salah satunya adalah untuk membuat postingan di blog. Nah, jadi memang ChatGPT ini bisa terintegrasi dengan banyak aplikasi. Yang saya tahu tadi yang pertama dengan aplikasi generate otomatis postingan blog, lalu ada yang saya coba beberapa waktu yang lalu itu dia terintegrasi dengan aplikasi pembuat video AI juga. Kita tinggal masukkan teksnya, nanti akan muncul karakternya dari sana dalam bentuk orang kayak pembawa berita, tinggal ngomong sesuai yang kita ketikkan. Nah, itu juga terintegrasi dengan ChatGPT. Nah, mungkin hal-hal seperti inilah yang dimaksud Bapak. Ini terintegrasi Pak dengan banyak platform sehingga mungkin dia dimanfaatkan lah orang-orang tertentu, dibisniskan gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Lalu yang kedua tadi masalah ChatGPT yang dapat mengakses gambar atau lain sebagainya, yang ChatGPT 4. Memang saya mengikuti juga perkembangan ChatGPT ini, dan yang ChatGPT yang saya praktekkan tadi masih ChatGPT versi yang belum terbaru, karena saya juga belum mencoba yang ChatGPT versi 4, apakah emang benar-benar bisa untuk meminta gambar dan lain sebagainya, dokumen dan sebagainya. Namun kalau yang di ChatGPT 3 hanya sebatas teks, karena kalau yang ChatGPT 4 itu untuk yang versi pro-nya, untuk yang versi bisnisnya, untuk yang berbayarnya. Nah, seperti itu. Kalau yang satu lagi tadi, apa Pak ya? Kayaknya saya terlewat tadi. Nah, mungkin Mbak Melisa ada yang terlewat tadi satu lagi. Yang kedua pertanyaan Bapak. Silakan Pak Julius bisa langsung berinteraksi. Berarti maaf kata berarti ChatGPT ini juga bisa menjadi salah satu saingannya. Oh, iya. Kan biasanya orang mencari di Google gitu. Google ya, okay. Ya, kemungkinan Pak dalam beberapa waktu yang akan datang bisa jadi dia bisa lebih maksimal gitu ya. Kalau memang di versi-versi terbarunya dia bisa mencari dokumen, bisa mencari gambar, mencari video dan lain sebagainya. Mungkin akan bisa mengalahkannya. Namun secara fungsinya kalau Google itu kan sebagai mesin pencari, walaupun di dalamnya juga terdapat aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti dokumen, spreadsheet, form, dan lain sebagainya. Nah, secara fungsi memang ini sesuatu yang berbeda. Secara umumnya kan awalnya Google ini mesin pencari. Nah, kalau di dalam ChatGPT ini kan sebagai AI untuk menggenerate teks secara otomatis. Nah, dalam YouTube-nya Google Workspace yang terbaru ini, mungkin nanti Bapak bisa cari misalnya AI Google Workspace di YouTube. Mungkin dan nggak lama lagi mereka akan merilis AI yang diintegrasikan dengan Google Workspace seperti Google Dokumen, Google Spreadsheet,
termasuk Google Slide. Kalau yang saya tonton itu nanti bisa meminta materi secara otomatis di dalam Google Spreadsheet-nya langsung gitu. Bisa dibuatkan presentasi secara otomatis di Google Slide-nya, lengkap dengan gambar, dengan ini kalau kita melihat tampilan dari YouTube-nya Google Workspace. Nah, itu mungkin sesuatu yang berdampingan, Pak. Nanti ke depannya bisa saling bersaing. Termasuk di Microsoft juga. Dalam 2 hari terakhir ini, kalau nggak saya nonton, juga akan memunculkan AI untuk Microsoft 365-nya yang memiliki fungsi yang mirip-mirip dengan AI di Google Workspace tadi. Sama, bisa menggenerate teks, membuat catatan, analisis data secara otomatis, meminta presentasi secara otomatis, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa sebagai pengguna, kita bisa menunggu dan nanti bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Demikian Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu terkait perkembangan artificial intelligence ini, terutama pada bagian ChatGPT yang telah dijelaskan oleh Pak Nanang. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Ibu Rina Sudayati yang sudah raise hand. Silakan Ibu Rina bisa langsung bertanya kepada Pak Nanang. Halo, selamat malam Pak Nanang. Selamat malam Bu. Ya, perkenalkan saya Rina Sudayati dari Lombok, NTB. Pertanyaan saya sederhana saja Pak Nanang. Apa kelebihan dari ChatGPT ini dengan Google? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian, apakah ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk membuat LKPD untuk siswa? Ya, itu saja Pak Nanang. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Rina Sudayati atas 2 pertanyaannya. Silakan Pak Nanang bisa langsung ditanggapi. Oke, secara umum seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari Google itu kan merupakan sebuah mesin pencari awalnya yang kita manfaatkan untuk mencari informasi-informasi. Dari ChatGPT, dari Google, kita ketikkan kata kuncinya, kita akan dialihkan ke layanan website yang lainnya. Gitu. Nah, kalau di ChatGPT ini memang kita mencari di situ, yaitu dijawab oleh ChatGPT. Nah, kalau di Google, kita mencari tentang suatu aplikasi. Nanti ketika kita sudah dimunculkan hasil pencariannya, kita akan masuk ke dalam website yang berbeda dengan Google. Jadi itu di Google tadi sebagai mesin pencari atau search engine-nya. Nah, sedangkan di ChatGPT sendiri, itu ya semuanya di dalam satu servernya ChatGPT. Kita tanya di situ, yang jawab langsung ChatGPT, konten yang dimunculkan juga adalah konten hasil generate dari ChatGPT-nya, bukan dari berbagai macam sumber. Jadi memang server, bukan dari berbagai sumber seperti di Google. Nah, kalau untuk membuat LKPD, silakan nanti Ibu bisa mencobanya. Namun kalau dari yang sudah kita praktekkan tadi, kalau LKPD yang sudah selesai dalam format tertentu mungkin tidak. Namun kalau dalam teks-teks saja itu bisa. Gitu. Nanti bisa sama-sama kita coba lihat, kita praktekkan secara langsung untuk membuat LKPD. Saya rasa itu bisa Ibu ya. Nah, itu kan saya tadi membuat soal juga bisa, bahkan sampai ke dalam kunci jawabannya. Kemarin juga saya iseng-iseng coba copy paste soal matematika gitu ke dalam ChatGPT. Meminta kunci jawabannya. Dikasih kunci jawabannya. Terus saya minta caranya gitu. Dijelaskan juga caranya gitu. Nah, itu kan dari servernya. Namun untuk keakuratan datanya itu perlu kita cek lagi. Nah, seperti itu Mbak Melisa. Wah, baik. Terima kasih Pak Nanang. Jadi begitu Bapak Ibu, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Nanang. Jadi Bapak Ibu terkait pembuatan lembar kerja, silakan Bapak Ibu bisa mempraktekannya sendiri apakah bisa, dan kemungkinan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Nanang tidak berbentuk dalam LKPD secara utuh, secara dokumen yang Bapak Ibu inginkan, tapi nantinya bisa dalam bentuk teks-teks yang seperti telah dipaparkan oleh Pak Nanang. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya dan langsung mencoba begitu. Nah, ini ada Ibu Heni Galaran yang sudah raise hand juga Pak Nanang. Silakan Ibu Heni. Ya, terima kasih. Suara saya didengar, Mbak? Didengar. Terdengar, ya. Bu. Selamat malam, Mbak Melisa. Kemudian selamat malam juga Pak Nanang. Ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan. Tadi mohon maaf saya agak terlambat masuk. Yang pertama ini Pak, terkait dengan
referensi yang tadi Bapak sudah sampaikan, apakah referensi yang misalnya kita minta setelah kita mencari beberapa teks-teks di atas, kemudian biasanya kan di bawah ada referensi yang dituliskan. Nah, apakah kira-kira referensi yang dituliskan itu nanti ada kaitannya dengan istilahnya teks-teks yang sudah dituliskan di atas? Karena bagaimanapun kalau kita membuat tulisan, otomatis referensi itu kan tidak boleh lepas dengan apa yang sudah kita tulis. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah tidak bisa soal, misalnya itu sudah jadi, tidak adakah tempat untuk kita istilahnya tidak perlu kopas tapi langsung di-download begitu? Tidak ada, Pak, fiturnya. Mungkin ada yang disediakan di mana begitu. Kemudian yang ketiga, saya tadi sebenarnya tidak ingin bertanya, tetapi setelah ada pertanyaan dari Ibu Rina tadi, saya membayangkan kelihatannya kalau seandainya kita membuat ini untuk LKPD kayaknya bisa deh, Pak, ya. Karena tadi kelihatannya yang mengetik itu kan otomatis itu kita misalnya satu contoh, kita akan bercerita tentang, kebetulan saya dari orang bahasa Inggris, Pak. Misalnya mencari tentang iklan. Kemudian kita pertama menuliskan definisi iklan. Dia akan menulis. Kemudian kita merasa cukup, kita stop kan bisa, Pak, tadi ya di bawah stop generating. Kemudian sudah itu kita minta lagi contoh iklan dalam bahasa Inggris misalnya. Gambar bisa, Pak? Nanti tolong dijawab kalau kita minta gambar bisa atau tidak, semisal. Sudah itu kita rasa cukup. Kemudian lagi materi apa lagi? Nah, baru sudah itu masuk ke soal-soal. Contoh soal misalnya begitu. Katakanlah kita mengambil contoh soal 2 atau 3 macam. Nah, berarti kan itu sudah lengkap menjadi LKPD, Bapak. Jadi kelihatannya memang bisa sekali. Nah, pertanyaannya, Bapak, supaya kita tidak kelamaan ngetik, apakah bisa perintah itu kita dalam bentuk dictation? Karena tadi saya melihat dari tampilannya Bapak, di pojok kanan kayaknya ada, kalau di Office 365 kan memang ada fitur yang kita bisa memerintah secara dictation. Nah, di AI ini ya, AI ini apakah ada fitur untuk kita membuat perintah dalam bentuk dictation? Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni. 4 pertanyaan. Silakan Pak Nanang bisa langsung ditanggapi. Oke, baik Mbak Melisa, nanti kalau ada yang tertinggal bisa diulangin kan ya. Oke, tadi yang saya tangkap, yang pertama adalah masalah referensi. Nah, jadi memang ketika kita meminta ChatGPT untuk menggenerate suatu teks, seperti membuat materi pembelajaran, seperti membuat skrip PowerPoint atau naskah PowerPoint, biasanya ada referensinya. Nah, tentunya untuk mengecek kembali apakah dari sumber-sumber yang muncul tadi memang ada referensinya diambil oleh ChatGPT tadi sehingga dituliskan oleh ChatGPT-nya. Ini tuh perlu kita cek lagi kebenarannya, keakuratan datanya. Namun kalau saya rasa dari apa yang sudah ada di ChatGPT ini sudah sangat canggih, saya rasa itu masih ada keterkaitan. Selagi antara teks sama referensinya itu masih berkesinambungan antara judulnya gitu ya dengan apa yang kita minta. Namun untuk keakuratan datanya tetap kita harus cek lagi. Nah, selanjutnya masalah lembar kerja tadi. Nah, jadi kalau memang lembar kerja yang utuh, sesuatu yang sudah jadi langsung mungkin enggak gitu ya. Namun kalau untuk langkah prosesnya seperti yang Ibu jelaskan, kita ingin ini secara satu persatu, enggak langsung dalam satu kesatuan. Jadi itu akan bisa. Nah, tadi kalau dalam bentuk gambar, apakah bisa atau tidak, yang ChatGPT yang kita praktekkan tadi sampai versi yang tadi yang kita gunakan masih belum bisa Ibu ya dalam menggunakan gambar. Jadi masih sebatas teks yang digenerate, belum bisa menggenerate dalam bentuk gambar. Nah, yang sudah saya coba tadi yang dalam bentuk tabel tadi sudah bisa digenerate. Kita minta tabel tentang apa saja tabelnya, kolom-kolomnya kita minta tadi, nomor, kutipan, siapa penulisnya, itu ternyata bisa. Nah, itu kemarin juga saya ada pernah lihat itu mengambil dari buku gitu ya, mengetikkan kutipan-kutipan dari buku ini, nanti dari halaman-halamannya berapa, itu ada juga yang bisa, tapi mungkin nggak semua buku itu bisa di-generate oleh ChatGPT-nya. Namun itu perlu kita coba sih ya, karena ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita coba ke depannya. Yang selanjutnya untuk memberikan perintah dalam suara biar lebih mudah lagi gitu Bu ya, apakah bisa? Nah, sampai
di ChatGPT tadi yang saya praktekkan tadi di versi yang 3 kalau nggak salah itu, kalau yang versi 4 itu untuk berbayar. Nah, ini nggak ada Bapak Ibu ya untuk menggunakan audio. Jadi memang yang sebelah sini adalah tombol untuk mengirim saja. Jadi kita mengetikkan di sini, ini adalah tombol untuk mengirim. Jadi memang untuk, nah ini tadi saya coba-coba sih, buatkan lembar kerja siswa tentang penyajian data. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ya mungkin bisa kita modifikasi. Mungkin ada materinya sedikit. Nah, nanti bawah ini sebenarnya belum selesai generate-nya karena faktor jaringan. Nanti baru ada tugasnya apa-apa. Nah, kurang lebih ya seperti inilah kalau yang dijawab oleh ChatGPT. Nanti mungkin bisa kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apakah ada yang terlewat tadi pertanyaannya Mbak Melisa? Terkait soal Pak, apakah bisa di-download begitu, tidak iya. perlu copy paste? Untuk mendownloadnya di ChatGPT ini memang tidak ada fitur untuk langsung mendownload jadi dalam bentuk Word atau dokumen yang lain PDF. Namun apa yang sudah kita cari, Bapak Ibu, itu akan tersimpan di sebelah kiri. Chat-chatnya ini akan tersimpan di sebelah kiri. Nah, misalnya ini saya pernah mencari aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk ujian online. Ini muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini saya refresh dulu coba apakah masih tersimpan. Kalau histori percakapannya masih tersimpan. Jadi memang nggak ada untuk mendownloadnya, jadi memang harus kita lakukan copy paste ke dalam Word misalnya seperti yang saya contohkan tadi. Di dalam ChatGPT-nya hanya ada seperti ini riwayat chatnya. Nah ini muncul Bapak Ibu ya, ini sedang loading. Ini Bapak Ibu juga bisa manfaatkan nih untuk buat konten-konten gitu kan, kalau buat media sosial, buat YouTube. Misalnya aplikasi ulangan online, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang dimanfaatkan untuk ujian online. Tinggal kita buat aja, mau dijadikan video, mau jadikan gambar, ke Canva, dan lain sebagainya juga bisa. Jadi seperti itu Bu. Untuk riwayat pencarian kita muncul di sebelah kiri, jadi memang bagusnya satu chat, satu topik saja. Nah ini agak gagal Bapak Ibu ya, karena jaringan saya sepertinya. Kalau untuk mengambil kontennya dalam bentuk teks tadi memang harus kita copy paste ke dalam Word untuk menyimpannya. Demikian Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang. 4 pertanyaan dari Ibu Heni, dan mungkin ini juga mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu yang lain terkait ChatGPT. Yang pertama tadi terkait referensi, tentunya saling berkesinambungan antara yang Bapak Ibu cari begitu. Dan yang kedua terkait soalnya, memang untuk soal ini masih belum bisa untuk langsung di-download begitu ya Bapak Ibu. Akan tapi tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Pak Nanang, Bapak Ibu bisa melakukan copy and paste, lalu bisa langsung diletakkan atau Bapak Ibu bisa paste di Word-nya begitu. Nah, kemudian untuk gambar, untuk ChatGPT ini masih belum bisa begitu ya Bapak Ibu, di mana tadi sebatas teks yang di-generate saja. Dan untuk perintah menggunakan suara ini juga masih belum ada begitu ya Bapak Ibu. Baik Pak Nanang, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Ini banyak sekali Pak Nanang. Mungkin saya bisa pilih beberapa Pak Nanang. Ini ada pertanyaan dari Bapak Irwan. Berapa soal maksimal yang mungkin bisa kita buat atau kita tuliskan di ChatGPT ini Pak Nanang? Apakah ada maksimalnya begitu? Kalau masalah maksimalnya berapa, memang karena ini bukan sebuah generate yang untuk membuat soal gitu ya Bapak. Jadi nanti kita coba saja untuk maksimalnya. Kemarin kalau nggak salah saya pernah mencoba sampai 30 itu masih bisa gitu ya. Kalau lebih dari itu saya belum pernah mencobanya karena itu kan teks yang di-generate-nya. Seperti tadi yang muncul misalnya materi yang diketikkan tadi pendek, kita minta tuliskan lebih panjang, itu akan dijelaskan lagi lebih panjang. Nah, misalnya Bapak Ibu minta 10 soal, kurang misalnya ketika aja tuliskan 10 lagi, itu bisa Bapak Ibu. Jadi itu akan di-generate seperti itu. Jadi untuk maksimalnya memang nggak ada keterangannya di sana, ChatGPT bisa menggenerate maksimal berapa teks. Namun itu ya perlu yang kita coba. Nah, seperti itu. Untuk jawaban pastinya memang nggak bisa saya sampaikan gitu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi perlu kita coba begitu ya Pak Nanang, terkait berapa soal yang maksimal yang bisa kita ajukan begitu.
Nah, kemudian Pak Nanang, terkait soal tersebut, misalkan sudah ada 5 soal Pak Nanang, kemudian waktu copy and paste itu soal yang 2 atau soal yang 3 yang bagian bawah itu masih belum tercopy, begitu Pak Nanang. Kemudian sudah hilang saja dari chat GPT itu. Hal tersebut bagaimana Pak Nanang agar bisa kembali lagi, begitu? Oke, jadi di ChatGPT itu ada riwayatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Akan saya berikan lagi. Jadi apa yang sudah kita ketikkan di ChatGPT yang sudah dijawab itu ada riwayat-riwayatnya. Jadi kadang-kala kita belum selesai gitu kan, oh ternyata belum kita pindahkan, belum kita copy ke Word. Nah ini bisa kita cek di riwayat-riwayat ini. Nah seperti ini riwayat-riwayatnya. Ini saya tadi misalnya meminta untuk dibuatkan tabel besaran pokok, masih ada di sini tersimpan. Terus ini misalnya yang lama-lama ini tergantung ya Bapak Ibu. Ini mengambil lagi dari data lama pastinya butuh proses. Nah, jadi seperti itu. Ada riwayat-riwayat dari yang sudah kita minta. Makanya kita enaknya membuatnya chatnya itu per topik. Misalnya ini buat minta soal misalnya kita simpanlah gitu kan. Besok kalau mau yang lain lagi kita pilih new chat lagi agar tersimpan dengan rapi di sini. Nah ini misalnya yang lama-lama. Aplikasi ulangan online nih, ada Google Form, Kahoot, Quizlet, Scholarity, Edmodo. Nah, akan dijelaskan seperti ini. Jadi apa yang sudah kita minta itu ada riwayatnya dan itu bisa diakses kapan saja selagi kita masih menggunakan akun yang sama. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Salamah. Jadi Ibu atau Bapak di sini jika memang tadi terkait ChatGPT ini Bapak Ibu masih belum menyimpannya atau belum copy paste, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik pada history chatnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Nanang, ini ada dari Ibu Susiati, apakah untuk ChatGPT ini juga bisa menerjemahkan begitu Pak Nanang? Oke. Di ChatGPT saya pernah menggunakan, itu bisa digunakan untuk translate ke dalam berbagai bahasa. Nah, jadi memang bisa kita misalnya translate ke dalam bahasa Inggris misalnya. Nanti kita ketikkan saja bahasa Indonesianya apa. Nanti itu akan tergenerasi. Saya pernah mencobanya dan itu juga banyak dibahas di YouTube itu bahkan untuk belajar bahasa Inggris gitu, belajar grammar, belajar dan sebagainya itu bisa menggunakan ChatGPT. Jadi untuk translate sangat bisa ke dalam berbagai bahasa. Demikian Mbak Melisa. Baik Pak Nanang. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Nanang dari Ibu Widiawati Tarigan. Bagaimana memunculkan icon ChatGPT di HP Pak? Begitu Pak. Oke, untuk mengaksesnya di HP itu memang ChatGPT ini tidak dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk website. Jadi bisa kita akses dari mana saja, baik dari laptop tadi, mau dari HP bisa. Bapak Ibu tinggal buka browser yang di HP-nya saja. Dari Google Chrome-nya, kita masuk ke link yang sama dengan yang dari komputer tadi, yaitu masuk di openai.com atau chat.openai.com dari browsernya. Nanti kita akan bisa mengakses ChatGPT. Tentunya tampilannya akan berbeda ya Bapak Ibu, lebih kecil sesuai dengan HP kita yang vertikal. Kalau di laptop kan tampilan kita horizontal lebih luas. Dan itu diaksesnya ya lewat browser di handphone kita. Nggak perlu menginstal aplikasi-aplikasi tertentu. Demikian Mbak Melisa. Baik Pak Nanang. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Zulhaji. Apakah teks hasil jawaban ChatGPT sama persis dengan hasil penelusuran Google? Begitu Pak. Oke, tentunya ini sesuatu yang berbeda, di mana kalau di Google seperti yang saya sampaikan tadi, di Google itu adalah mesin pencari di mana itu bukan produknya Google gitu yang dicari, namun itu adalah dari berbagai sumber, dari blognya si A misalnya, dari websitenya si B, punyanya si C, dari YouTube-nya si ini. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Mesin pencari kalau dari Google. Nanti ketika kita memilih salah satu link, yaitu sudah di luar Google, sudah punyanya yang link tadi. Misalnya Bapak Ibu cari materi ketemu blog saya, berarti Bapak Ibu di Google cuma diarahkan ke blog saya. Jadi itu bukan punya Google, tapi punyanya saya gitu. Nah, kalau di ChatGPT memang apa yang digenerate di sana memang semuanya di servernya ChatGPT. Memang itu dari ChatGPT, dari servernya dijawab oleh ChatGPT secara langsung. Secara umum perbedaannya seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Mungkin kita ke satu pertanyaan terakhir, Pak Nanang. Ini ada dari Ibu Muajibah yang sudah raise hand. Silakan Ibu Muajibah Juniati. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Nanang, tadi saya mengikuti kayaknya dari beberapa pertanyaan itu kayaknya pertanyaan kebanyakan itu penjelasan. Semisal kita mengajukan pertanyaan di teks GPT itu dengan pilihan ganda itu bisa apa enggak ya Pak ya? Terima kasih. Oke. Baik, Bu Muajibah. Silakan Pak Nanang bisa langsung ditanya. Oke, dari yang sudah saya praktekkan itu bisa ya Bu ya. Bahkan kemarin saya meminta untuk menyelesaikan soal matematika yang pilihan ganda gitu ya. Itu bisa kita kopikan saja soalnya beserta opsi pilihan gandanya, nanti itu akan dicoba jawab oleh ChatGPT. Itu biasanya jawaban singkat saja, misalnya C gitu. Nanti kita bisa meneruskan perintahnya, caranya gitu. Nanti akan dijelaskan penjelasannya di bawah. Nah, tentunya untuk keakuratan datanya perlu kita cek lagi. Jadi dari yang sudah saya coba itu bisa itu. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Nanang di meeting chat yang masih terlewat. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Nanang. Sebentar Pak Nanang. Nah, untuk chat GPT ini Pak, untuk meminimalkan plagiarisme, bagaimana caranya? Apakah juga bisa begitu Pak di chat GPT ini? Kebetulan untuk hal tersebut saya belum pernah mencobanya untuk mengecek plagiarismenya itu persentasenya berapa gitu ya. Nanti mungkin karena ini saya belum pernah ya, saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya, misalnya Bapak Ibu mencari materi tentang satu materi tadi tentang statistika gitu. Nah kalau materi itu mau dicari di Google dari manapun pasti plagiarismenya tetap ada gitu ya. Nah tergantung persentasenya itu berapa. Nah teknik kita lagi gimana untuk meminimalisir plagiarismenya. Kita bisa melakukan reprapase dari teks-teks yang sudah digenerate di ChatGPT tersebut. Ya bisa kita sadur lagi, bisa kita uraikan dengan kata-kata kita sendiri untuk menguranginya. Ya, kalau menurut saya, walaupun saya belum pernah mencobanya, mau dari sumber manapun pasti tetap ada plagiarismenya. Tinggal kita lagi gimana menyadurnya, gimana lagi melakukan reprapasenya agar itu bisa sudah menjadi pemikiran kita juga gitu ya, bukan murni dari pemikiran dari sumbernya, mau dari ChatGPT maupun dari sumber lain yang kita ambil. Jadi lebih bagus juga kita ikut andil dalam pemikirannya, kita sadur dengan kata-kata kita sendiri. Jadi demikian Mbak Melisa. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT ini, Bapak Ibu tidak secara mentah begitu mengambil semuanya begitu. Tadi juga telah dijelaskan oleh Pak Nanang bahwasanya terkait keakuratannya perlu dicek kembali. Kemudian terkait plagiarisme, Bapak Ibu silahkan bisa melakukan parafrase begitu. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini Pak Nanang bisa kita cukupkan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada beberapa kendala atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nantinya bisa langsung melalui WhatsApp group begitu ya Pak Nanang, karena di sana juga telah bergabung Pak Nanang di WhatsApp group tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya di sana, tidak perlu malu begitu. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwasannya ketika Bapak Ibu mengikuti workshop virtual di Guru Inovatif Indonesia ini tidak ada presensi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyimak materinya, bisa mengikutinya, bisa mempraktekannya tanpa memikirkan terkait presensi karena nanti dokumennya akan kami bagikan secara utuh begitu Bapak Ibu. Jadi di sini memang sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi. Maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu merepotkan atau membingungkan terkait presensi, laporan pengembangan diri, rekaman Zoom ataupun materinya, karena nantinya kami juga akan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi masih terlambat memasuki room Zoom meeting, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan juga kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu masih bisa menyimak materi mulai dari awal penjelasan dari Pak Nanang terkait
ChatGPT ini yang tentunya terkait artificial intelligence untuk mengenerate teks, begitu Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih belum praktik bisa langsung mempraktekannya, boleh setelah ini nanti atau beberapa hari lagi di saat waktu-waktu Bapak Ibu senggang, begitu. Karena harapan dari kami, Bapak Ibu tidak hanya menerima materi saja, tidak hanya menerima teori-teori saja, tapi Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekannya, begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini bisa kita cukupkan Pak Nanang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual. Di pertemuan pertama ini sangat antusias sekali, keren-keren sekali Bapak Ibu. Semoga semangatnya masih membara hingga pada pertemuan terakhir nantinya, di mana untuk pertemuan kedua saya ingatkan kembali untuk waktunya akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk hari Rabu itu Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi harus tetap semangat Bapak Ibu terkait kegiatan workshop virtual media pembelajaran digital berbasis artificial intelligence ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih Bapak Ibu.